Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek, pembiayaan relevan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alifa Ridwan Indisari, yaitu saya sendiri dengan NIM 2019-3105595. Selanjutnya ada Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019-3105563. Selanjutnya ada Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019-3105575. Selanjutnya ada Eka Pratiwi dengan NIM 2019-3106686. Selanjutnya ada Alfiana Rizkika Amalia Putri dengan NIM 2019-3107706. Selanjutnya ada Dwita Andrea Arifianti dengan NIM 2019-3107721. Dan yang terakhir ada Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-3100725. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu. Semakin tinggi kualitas dari informasi tersebut, semakin tinggi pula kualitas keputusan yang akan diambil. Informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi kuantitatif, meskipun informasi yang dibutuhkan oleh manajemen juga informasi kualitatif. Para manajer berusaha menyusun situasi pengambilan keputusan dalam bentuk informasi kuantitatif sebanyak mungkin sehingga proses dalam pengambilan keputusan dapat dibuat dengan dasar sistematik. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah sendiri ini seperti pengakuan adanya masalah, pengumpulan informasi mengenai masalah tersebut, mengidentifikasi faktor penyebab dan menetapkan skala prioritas. Di sini saya akan memberikan contoh dari perumusan masalah. Sebuah toko yang memiliki manajer menerima keluhan dari konsumen bahwa barang yang dibelinya selalu dalam keadaan rusak atau cacat. Setelah diselidiki, ternyata gudang penyimpanan barang tersebut sudah penuh dan kotor. Maka, ia menetapkan bahwa masalah yang dihadapi berkaitan dengan kapasitas dan kualitas penyimpanan barang. Selanjutnya, yang kedua ada mengidentifikasi alternatif pemecahan. Dan di sini ada alternatif relevan dan alternatif yang tidak relevan. Alternatif yang relevan dari masalah yang sebelumnya saya contohkan adalah membangun gudang baru, menyewa gudang lain, dan menata ulang gudang lama. Dan alternatif yang tidak relevan adalah menghentikan sementara pembelian barang sampai gudang tersebut kosong. Selanjutnya, yang ketiga ada mengidentifikasi keunggulan atau kelemahan dari masing-masing alternatif. Yang pertama, alternatif pembangunan gudang baru. Keunggulannya, daya tampung dapat diatur sendiri dan gudang tersebut merupakan milik sendiri, pemakaian untuk waktunya pun tidak terbatas. Namun, kelemahan dari alternatif tersebut adalah memerlukan biaya investasi yang tinggi dan pengadaan lahan. Selanjutnya, alternatif dari penyewaan gudang yaitu memiliki keunggulan, tidak memerlukan biaya investasi tinggi dan hanya membayar biaya sewa saja. Selanjutnya, tidak perlu mengadakan pengadaan lahan sendiri. Tetapi, alternatif tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu waktu penggunaan terbatas, daya tampung tidak dapat ditentukan, dan lokasi bisa saja tidak selalu dekat dengan toko. Selanjutnya ada mengidentifikasi biaya relevan dari masing-masing alternatif. Yang pertama, biaya relevan dari kedua alternatif yaitu biaya pengadaan lahan, material, tenaga, dan lain-lain, juga biaya sewa. Yang bukan termasuk biaya relevan adalah biaya pengadaan forklift dan listrik. Dan yang kelima ada mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Faktor-faktor kualitatif dari contoh yang saya berikan adalah faktor keamanan dan legalitas. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan yang lain. Contohnya, untuk menyewa, biaya sewa per tahunnya adalah $40.000, sedangkan pengadaan forkliftnya $50.000. Dan untuk membangun sendiri, materialnya ada sebesar $150.000, tenaga kerjanya $45.000, penunjangnya $5.000, dan pengadaan forkliftnya $50.000. Selanjutnya ada make or buy decision. Keputusan membuat sendiri atau membeli memiliki dua tipe. Yang pertama, kondisi awal membuat sendiri, sedangkan alternatifnya adalah membeli dari luar. Pertimbangannya, yang pertama kapasitas menganggur dari fasilitas produksi yang tak terpakai. Yang kedua, fasilitas yang dimiliki akan dijual atau disewakan. Sedangkan kondisi yang kedua adalah kondisi awal membeli dari luar dengan alternatif membuat sendiri. Pertimbangannya adalah yang pertama penguasaan teknologi, yang kedua kecukupan dana untuk pengadaan fasilitas produksi dan tenaga kerja. Ini saya akan menjelaskan contoh dari penjelasan sebelumnya. Perusahaan Al-Kautsar biasanya membeli semacam komponen 20.000 unit dan harga 17.000 per unit. Jika perusahaan membuat sendiri suku cadang tersebut, biaya produksinya sebagai berikut. Bahan bakunya 6.000 per unit, jadi jumlahnya 120 juta. Biaya variabel per unit 8.000 per unit, jadi jumlahnya 160 juta. Biaya tetapnya jumlahnya 80 juta. Jadi jumlah keseluruhannya 360 juta. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya merupakan biaya penyusutan asuransi gedung. Bahan bakunya 6 per unit dan jumlahnya 120.000. Perbedaannya jadi 120.000. Biaya variabel per unitnya 8, jadi jumlahnya 160.000. Dan perbedaannya 160.000. Biaya tetapnya 40.000, jadi perbedaannya 40.000. Harga membelinya 17 per unit, jadi jumlahnya 340.000. Perbedaannya 340.000. Jadi totalnya 14, jumlah per unitnya 14, jumlahnya 320.000, membelinya 17, jumlahnya 340.000 dan perbedaannya 20.000. Jika 50% dari biaya tetap adalah penyusutan dan biaya asuransi gedung, maka membuat sendiri atau lebih hemat daripada membeli dari luar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai make or buy decision. Lalu, bagaimana jika pembelian turun dari 20.000 unit menjadi 12.000 unit? Dengan perhitungan, jika kita membuat, maka kita akan membutuhkan bahan baku ada 6 unit dengan jumlah 72.000, biaya variabel per unit ada 8 unit dengan jumlah 96.000, dan biaya tetap dengan jumlah 40.000. Jadi total biaya yang kita butuhkan untuk membuat sebesar 208.000. Lalu jika kita membeli, maka biaya yang kita butuhkan adalah biaya pembelian dengan 17 unit dengan jumlah 204.000. Jadi perbedaan antara membuat dan membeli sebesar Rp4.000. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa biaya untuk membeli lebih murah dibandingkan dengan biaya membuat. Dengan demikian, manajemen dapat mengetahui pada volume berapakah kedua alternatif tersebut bernilai sama atau biasa disebut dengan indifferent cost volume. Perhitungan indifferent cost volume adalah TC beli sama dengan TC membuat. 17X sama dengan 40.000 ditambah 14X. 3X sama dengan 40.000. X sama dengan 13.333 satuan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keep or drop decision. Seorang manajer perlu menentukan apakah segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya berguna dalam mengevaluasi kinerja segmen. Laporan tersegmentasi memberikan informasi yang berguna untuk keputusan pertahankan atau hentikan. Penetapan biaya yang relevan menjelaskan bagaimana informasi harus digunakan untuk sampai pada keputusan. Keputusan ini diambil oleh perusahaan yang membuat lebih dari satu macam produk. Dari berbagai macam produk yang diproduksi, tentunya ada salah satu produk yang tidak laku. Lalu, bagaimana sih keputusan manajemen terhadap produk yang tidak laku tersebut? Dihentikan atau dipertahankan? Baik, selanjutnya untuk contoh dari pertahankan atau dihentikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang contoh keputusan pertahankan atau hentikan. Nah, di sini contohnya Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Ikrimah yang memproduksi 3 macam produk menyajikan laporan segmentasi produk sebagai berikut. Nah, misalnya ada produk A, produk B, dan produk C. Pada produk A, hasil penjualannya senilai 500.000, lalu dikurangi dengan biaya variabelnya senilai 250.000. Jadi margin kontribusinya senilai 250.000. Lalu ada biaya tetap langsungnya, ada gaji senilai 37.000, lalu advertensi senilai 10.000. Lalu ada penyusutannya senilai 53.000. Jadi total biaya tetapnya senilai 100.000. Nah, di sini margin segmennya itu dari margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap langsung, yaitu 250.000 dikurangi dengan 100.000, hasilnya 150.000. Lalu pada produk B, hasil penjualannya 800.000, lalu dikurangi dengan biaya variabelnya senilai 480.000, lalu dihasilkan margin kontribusinya senilai 320.000. Lalu ada biaya tetap langsungnya, ada gaji senilai 40.000 dan advertensinya 10.000, lalu penyusutannya 40.000. Jadi total biaya tetap langsungnya senilai 90.000. Lalu ada margin segmennya, yaitu dari margin kontribusinya lalu dikurangi dengan total biaya tetap langsungnya, yaitu dari 320.000 dikurangi dengan 90.000, menghasilkan margin segmennya 230.000. Nah, pada produk C, hasil penjualannya senilai 150.000, lalu dikurangi dengan biaya variabelnya senilai 140.000, jadi menghasilkan margin kontribusi senilai 10.000. Lalu ada biaya tetap langsung, yaitu gaji 35.000, advertensi 10.000, dan penyusutannya 10.000. Jadi total biaya tetap langsungnya dari produk C yaitu 55.000. Nah, margin segmennya didapat dari margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap langsungnya, yaitu 10.000 dikurangi dengan 55.000. Jadi hasilnya minus 45.000. Nah, dari contoh tersebut, maka manajer seharusnya memutuskan untuk menghentikan produk C. Karena walaupun margin kontribusinya senilai 10.000, tetapi akan lebih baik untuk menghemat biaya margin segmennya. Lalu karena penyusutan ini bukan merupakan biaya yang relevan, maka total yang dihemat senilai 35.000.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721. Selanjutnya yaitu pesanan khusus dan pendayagunaan kapasitas yang biasa disebut dengan Special Order Deletion. Apa sih maksud dari pesanan khusus dan pendayagunaan kapasitas tersebut? Jadi, keputusan ini yang diambil ketika ada konsumen khusus yang memesan barang tertentu dengan harga tertentu dan untuk mendayagunakan kelebihan kapasitas mesin yang menganggur. Contohnya seperti sebuah PT Nurul Asmi memproduksi semacam makanan yang disukai anak-anak pada 80% dari kapasitas normalnya. Kapasitas normal tersebut yang dimiliki perusahaan sebesar 2 juta unit per tahun. Total biaya untuk 1.600.000 unit produk adalah, jadi cara perhitungannya terdapat biaya-biaya variabel dan biaya tetap. Dalam biaya-biaya variabel terdapat bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C, upah langsung, pembungkusan, komisi, distribusi, dan biaya lain-lain. Sedangkan dari biaya tetap terdapat gaji, penyusutan, pemeliharaan, pajak, dan biaya tetap lain. Dalam perhitungan ini terdapat sejumlah dan satuan. Dalam biaya-biaya variabel, yang pertama ada bahan baku A sejumlah 112 juta rupiah dengan satuan 70,00. Untuk bahan baku B sejumlah 16 juta dengan satuan 10,00. Untuk bahan baku C sejumlah 24 juta dengan satuan 15,00. Kemudian ada upah langsung sejumlah 40 juta dengan satuan 25,00. Lalu pembungkusannya sejumlah 32 juta dengan satuan 20,00. Lalu komisi sejumlah 3.200.000 dengan satuan 2,00. Distribusi sejumlah 4.800.000 dengan satuan 3,00. Dan yang terakhir biaya lain-lain sejumlah 8 juta dengan satuan 5,00. Jadi di total jumlah biaya variabelnya sejumlah 240 juta dan satuannya 150,00. Kemudian dari biaya tetap yang pertama ada gaji sejumlah 9.600.000 dengan satuannya 6,00. Yang kedua ada penyusutan sejumlah 3.200.000 dengan satuannya 2,00. Yang ketiga pemeliharaan sejumlah 800.000 dengan satuan 0,50. Dan yang keempat pajak dengan jumlah 320.000 dengan satuannya 0,20. Dan yang terakhir biaya tetap lain sejumlah 1.600.000 dengan satuannya 1,00. Jadi jumlah dari biaya tetap sebesar 15.520.000 dan satuannya 9,70. Kemudian total dari jumlah biaya variabel dan jumlah biaya tetap sama dengan 255.520.000 dan satuannya 159,70. Jumlah biaya didapat dari jumlah biaya variabel sebesar 240 juta ditambah dengan jumlah biaya tetap sebesar 15.520.000, jadi mendapatkan 255.520.000. Begitu juga dengan satuan jumlah biaya didapat dari satuan jumlah biaya variabel sebesar 150,00 ditambah dengan satuan jumlah biaya tetap sebesar 9,70, jadi didapat sebesar 159,70. Lalu harga jualnya sebesar 320 juta dan satuannya 200,00. Kemudian contoh yang kedua, terdapat seorang distributor mengajukan pesanan sebanyak 200.000 unit dengan harga 155,00 per unitnya. Dia bersedia membayar ongkos angkut. Karena distributor langsung mendatangi produsen, maka biaya komisi tidak ada. Lalu bagaimana keputusan perusahaan? Jadi penghasilannya 200.000 dikali 155, terima 31 juta rupiah. Dengan tolaknya tidak ada. Kemudian terdapat biaya. Dari biaya terdapat bahan A, bahan B, bahan C, upah langsung, pembungkusan, dan lainnya. Bahan A 200.000 dikali 70 mendapatkan 14 juta rupiah. Kemudian bahan B 200.000 dikali 10 sama dengan 2 juta. Bahan C 200.000 dikali 15 sama dengan 3 juta. Lalu upah langsung 200.000 dikali 25 sama dengan 5 juta. Dan pembungkusan 200.000 dikali 20 sebesar 4 juta. Dan yang terakhir lainnya 200.000 dikali 5 sebesar 1 juta.
Jadi jumlah biayanya sebesar 29 juta rupiah dan margin kontribusinya sebesar 2 juta. 2 juta didapat dari 31 juta dikurangi 29 juta, jadi hasilnya 2 juta rupiah. Makasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jika tawaran tersebut diterima, maka perusahaan akan mendapatkan margin kontribusi sebesar 2 juta rupiah. Jumlah biaya tetap yang diperhitungkan yaitu 9,70. Sehingga dengan menerima tawaran dari distributor, maka keuntungan yang masih dapat diperoleh yaitu sebesar Rp60.000. Nah, perhitungannya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah harga jual per unit yang diminta. Nah, itu harus diketahui dulu yaitu sebesar 155. Kemudian biaya-biaya variabel yang diperhitungkan yaitu 145. Kemudian didapat margin kontribusi persatuan yaitu 155 dikurangi 145 menjadi 10. Biaya tetap yang diperhitungkan per unit yaitu 9,70 sehingga didapat keuntungan dari penerimaan khusus yaitu 10 dikurangi 9,70 yaitu 0,30. Nah, jumlah pesanannya tadi kan 200.000 unit. Nah, untuk mencari jumlah keuntungan dari pesanan khusus itu 200.000 dikali 0,30 didapat hasil 60.000. Jadi keuntungan yang diperoleh sebesar Rp60.000. Selanjutnya adalah keputusan jual atau proses lebih lanjut atau biasa yang disebut sell or process further. Pada beberapa industri terdapat beberapa produk yang dihasilkan dari proses atau dengan menggunakan bahan yang sama. Misalnya saja pengeboran minyak bumi akan menghasilkan gas, minyak tanah, bensin, dan lain sebagainya. Produk-produk yang diolah dengan menggunakan bahan baku yang sama disebut produk bersama atau joint product. Dalam konteks ini, manajemen harus mencari titik di mana produk tersebut memiliki dua pilihan, yaitu diolah lebih lanjut atau dijual ke pasaran. Titik tersebut dinamakan split off point. Biaya yang dikorbankan sampai dengan split off point disebut joint cost. Sedangkan biaya yang dikorbankan setelah proses tersebut dinamakan variable cost. Biaya relevan dalam keputusan ini adalah biaya-biaya setelah split off point dan tambahan penghasilan penjualan. Sebagai contohnya, di sini diketahui PT Semar mengorbankan 50 juta rupiah sebagai biaya bersama untuk mengolah 2000 unit produk X. Pada split off point dihasilkan 900 unit produk A dan 1100 unit produk B. Produk A diolah lebih lanjut dengan biaya Rp20.000 per unit dan dijual dengan harga Rp80.000 per unit. Sedangkan produk B langsung dijual tanpa pengolahan lebih lanjut dengan harga Rp40.000 per unit. Nah, berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung hasil penjualan dari produk A yaitu 900 unit dikali Rp80.000 yaitu dihasilkan 72 juta. Kemudian diketahui variable cost sebesar 18 juta. Sehingga kontribusi pada joint cost yaitu 72 juta dikurangi 18 juta dihasilkan 54 juta. Kemudian pada produk B hasil penjualannya 1100 unit dikali Rp40.000 dihasilkan 44 juta. Kemudian tidak ada variable cost-nya karena tidak ada biaya lainnya.
Kemudian kontribusi pada joint cost yaitu tetap sebesar 44 juta. Kemudian kita totalkan dari hasil penjualan produk A dan produk B 72 juta ditambah 44 juta dihasilkan 116 juta. Kemudian variable cost-nya tadi dari produk A 18 juta, sedangkan produk B tidak ada variable cost-nya, jadi total variable cost-nya tetap 18 juta. Kemudian kontribusi pada joint cost yaitu sebesar 98 juta didapat dari 54 juta ditambah 44 juta. Kemudian diketahui joint cost-nya itu sebesar 50 juta. Jadi didapat operating income 98 juta dikurangi 50 juta yaitu sebesar 48 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.